taqwa Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia itu berupa nikmat, terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, sehat walafiat dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah lalu juga dengan manfaat maghrib. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini sehingga akan manfaat bagi pertemuan ini mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dihaturkan bagi Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, bahkan seluruh umat yang bersama akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua yang ingin Allah mendapatkan syafaatnya nanti di akhir. Masalah tersebut yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ada tempatnya salah, hilaf dan dosa. Kalau kita mempunyai suatu masa yang dimana waktu masa mudanya kita selalu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah bertobat. Ketika kita bertobat, sesudah ini sudah lewat atau menjelang hari tua, janganlah apakah boleh kita memberitahukan pengalaman kita terhadap orang lain atau mengalami maksiat. Kalau itu tidak boleh, maka janganlah diumbar atau dibicarakan. Ya, bicara Pak Pula waktu mudanya doyan mabuk, doyan cewek, ya. Sekarang kan bisa di sholat, majelis taklim. Lalu dan tongkrongan dia bercerita, waktu mudanya ini saya ini pemabuk, waktu mudanya ini saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu boleh? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afah illa al-mujahirin, wa inna minal mujahidin ay ya'mala rajulu bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasfuru rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu." Rawahu Bukhari dan Muslim. Ini hadis-hadis sahih yang artinya semua umatku dimaafkan, semua umatku dimaafkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ada pemahaman ini dosa itu, ya, ada takutnya sama Allah. Ibarat takut dalam dalam Islam sudah kan? Al-Arojak berarti kita asa harapannya, mengharap. Khauf dia berarti kita janjian, khauf kepada Allah. Ada masalah. Dan sesungguhnya merupakan sesuatu kegilaan. Bila seseorang laki-laki melakukan suatu pekerjaan di malam hari, berarti di malam harinya dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi harinya dia berpati dalam keadaan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan maksiat itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berbuat dosa malam hari, pagi hari dia bangun, lalu dia beraktivitas, tapi masa ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kerjakan di malam hari tersebut? Tetapi dia mengatakan
hai Tuhan, tadi malam aku telah mengucapkan demikian dan demikian. Dia bercerita teman-teman ini, hai Tuhan, semalam aku bermabuk-mabukan, berzina. Oh, diubah perbuatan dosa dia kepada temannya. Padahal semalam suntuk ia ditutupi oleh rahmat Allah, tetapi di pagi harinya dia sendirilah yang meningkat tutup Allah dari badannya. Maka Allah itu lepas, ya, lepaskan. Jadi secara penjelasannya, al-muhajirin, orang-orang yang menggembar-gemborkan perbuatan dosanya. Karena orang-orang yang menggembar-gemborkan perbuatan dosanya adalah orang-orang yang tidak menyesal telah melakukan dosa. Dia melakukan perbuatan dosa, dia bercerita kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, bulan semalam aku berbuat ini, berbuat zina, berbuat mencuri, merampok, zalimin orang. Dia bercerita kepada temannya. Dia malah bangga telah melakukan perbuatan maksiat. Makanya dia menggambarkan kepada orang lain. Berbuat maksiat bangga, berbuat dosa bangga. Harusnya sebagai seorang muslim ia malu mengatakan perbuatan dosanya di hadapan orang lain. Karena itu adalah suatu aib, ya Pak ya. Kalau kita menggambarkan perbuatan dosa kita, maksiat kita, semua suatu aib. Jangan bangga atas perbuatan dosanya di hadapan orang lain, karena itu adalah aibnya. Dalam hadis di atas dijelaskan, barang siapa yang telah melakukan sesuatu perbuatan dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya dia masih dalam keadaan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya terhadap perbuatannya itu, tetapi dia menceritakan pada pagi harinya, dia menceritakan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya lagi. Masya Allah, Allah tidak akan memaafkannya lagi, karena Allah sudah menutupi aib orang tersebut. Pagi hari ini berubah maksiatnya, bercerita pada temannya hal-hal yang aib, yang berbuat maksiat atau mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tidak beriman dan bangga akan perbuatan dosa yang sudah dia lakukan, maka tutuplah rapat-rapat perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba, ya Pak, kalau kita berbuat dosa di waktu masa muda, jangan kita bercerita. Berbuat aib di waktu muda, jangan kita bercerita kepada orang lain. Itu merupakan satu aib buat kita. Perbuatan dosa adalah aib buat kita. Maka kita rapat-rapat. Karena apabila kita menceritakan hal itu kepada orang lain, maka Allah lepas. Allah tidak akan memaafkan orang tersebut. Kita termasuk orang berdosa, insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita tadabburkan atau kita resapi atau kita amalkan dalam kehidupan kita, selalu menjaga aib-aib kita, aib-aib keluarga kita tertutupi serapat-rapatnya, agar tidak tertinggal dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jika kita jadi bantuan yang berlaku, saya bantu Rabbul Ghafur, dan mudah-mudahan kalau kita jadi bersakinah barokah mawaddah warahmah, jadikan keturunan kita jadi keturunan yang soleh dan solehah. Sebab kepada kedua orang tua yang beribu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berguna untuk bangsa negara dan agamanya. Dan tak lupa juga kita akan sakit dan sakit yang penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, yang sulit rezekinya mudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wa
والهداية والمغفرة أولى الآخرة تجد إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak, seluruh kita yang terkena musibah, bagi yang meninggal, dapat diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi wafat yang sahih si Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang hilang harta bendanya, bagi yang luka-luka, bagi yang menderita, mudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi yang lebih baik lagi si Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah wa sabah wa ilal maqdirah wa al-akhirah jadi ilal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bismil Fatihah wa biqaratil Fatihah wa biqaratil Fatihah. Allahumma antafkan adwabal khair wa antafkan alaina min kulli khair wa antas'alna min ahlil khair. Subhanallah wa tahiyyatu fiha salamun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Mau ke rumah Pak Sadijo? Ayo. Itu. Belum ditengokin udah masuk.